Salam, salam Injili. Selamat malam kepada saudara-saudari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi saya pada dogma 4 atau doktrin keselamatan. Itu salah satu pendapat tentang keselamatan, yaitu supralapsarianisme. Baik, langsung saja. Supralapsarianisme berasal dari bahasa Latin, yaitu supra, yang artinya di atas atau sebelum, dan lapsus yang berarti jatuh. Supralapsarianisme ini bisa juga kadang-kadang disebut antilapsarianisme atau disebut Calvinisme tinggi, yang berpendapat bahwa Allah menetapkan sebagian orang untuk keselamatan dan sebagian untuk kebinasaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dari anggapan ini dapat kita lihat bahwa Allah menetapkan sebagian orang untuk selamat dan sebagian orang untuk dibinasakan. Nah, supralapsarianisme ini juga sering disebut antilapsarianisme, pralapsarianisme, atau prelapsarianisme, yang adalah pandangan bahwa keputusan pemilihan dan reprobasi Tuhan secara logis mendahului keputusan kejatuhan. Nah, dari beberapa pendapat tadi, maka dalam makalah ini akan dibahas spesifik tentang pemilihan Tuhan kepada manusia. Nah, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, supralapsarianisme menganjurkan urutan-urutan ketetapan Allah sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu dan menolak orang-orang yang lain. Kemudian yang kedua adalah ketetapan untuk menciptakan kedua macam orang itu. Kemudian yang ketiga adalah ketetapan untuk mengizinkan keduanya jatuh ke dalam dosa. Dan yang keempat, ketetapan untuk menyediakan penebusan di dalam Kristus bagi orang-orang yang terpilih. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah ketetapan untuk mengutus Roh Kudus guna melaksanakan penebusan di dalam kehidupan orang-orang yang terpilih. Baik, kita masuk dalam definisi ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan-ketetapan Allah dapat didefinisikan sebagai rencana abadi Allah yang dilandaskan pada pertimbangan ilahi yang paling bijaksana dan kudus. Dengan jalan ini, maka Allah secara bebas dan tidak berubah demi kemuliaannya sendiri telah menetapkan baik secara efektif maupun secara permisif segala sesuatu yang akan terjadi. Definisi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, ketetapan-ketetapan ini merupakan rencana abadi Allah. Ia tidak membuat rencananya atau mengubah rencana yang sudah ada menurut perkembangan sejarah manusia. Ia membuat rencana-rencana itu di dalam kekekalan, dan karena ia tidak berubah, maka semua rencana tersebut tidak pernah berubah. Dapat kita lihat dalam Mazmur pasal 33 ayat 11. Kemudian yang kedua adalah ketetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan Allah yang paling bijaksana dan kudus. Ya, Allah Maha Tahu, dan oleh karena itu mengetahui apa yang terbaik. Allah juga semata-mata kudus sehingga tidak mungkin merencanakan sesuatu yang salah. Kita lihat dalam Yesaya 48 ayat 11. Dan yang ketiga adalah ketetapan-ketetapan Allah bersumber pada kebebasan Allah. Mazmur pasal 135 ayat 6 dan Efesus pasal 1 ayat 11. Allah tidak berkewajiban untuk merencanakan sesuatu. Segala rencananya dibuat tanpa ada unsur paksaan atau kewajiban sama sekali. Kemudian yang keempat adalah ia maha kuasa sehingga sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Terdapat dalam Daniel pasal 4 ayat 35. Dan yang kelima adalah tujuan akhir dari semua ketetapan ilahi ialah kemuliaan Allah. Ketetapan-ketetapan itu tidak pertama-tama diarahkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi makhluk ciptaannya atau untuk menyempurnakan orang kudus. Sekalipun kedua hal ini termasuk dalam tujuannya, tetapi semua ketetapan ini dimaksudkan untuk kemuliaan Dia yang maha sempurna. Yang keenam adalah ada dua jenis ketetapan Allah, yang efektif dan permisif. Ada hal-hal yang direncanakan Allah dan yang ditetapkannya harus terjadi secara efektif. Dan ada hal-hal lainnya yang sekadar diizinkan Allah untuk terjadi. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Akan tetapi dalam hal ketetapan-ketetapan yang permisif itu pun Allah mengarahkan semuanya bagi kemuliaan namanya. Dan yang ketujuh, akhirnya ketetapan-ketetapan Allah meliputi segala sesuatu yang terjadi dan ada. Ketetapan-ketetapan ini meliputi segala sesuatu di masa lampau, masa kini, dan bahkan masa depan. Ketetapan-ketetapan itu juga meliputi hal-hal yang diadakannya secara efektif dan hal-hal yang sekadar diizinkannya. Baik, kita masuk dalam ketetapan dalam dunia keadaan dan fisik. Allah telah menetapkan untuk menciptakan alam semesta ini serta manusia. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26.
Kemudian Allah telah menetapkan untuk menegakkan bumi serta mengatur musim-musim. Ia telah menetapkan untuk tidak lagi menghancurkan penduduk bumi lewat air bah seperti yang telah dilakukannya zaman dulu pada zaman Nuh. Selanjutnya Allah telah menetapkan pembagian bangsa-bangsa, menentukan musim-musim bagi setiap bangsa-bangsa itu dan juga batas-batas wilayah mereka. Nah, dan kita masuk dalam ketetapan dalam dunia moral dan rohani. Pada saat kita mengaitkan ketetapan Allah dengan dunia moral dan rohani, kita diperhadapkan dengan dua masalah dasar. Adanya kejahatan dalam dunia dan kebebasan manusia. Ya. Dalam hal ini, ketetapan Allah dan kebebasan manusia, dua-duanya berjalan dengan seiringan. Sebab Allah menetapkan dengan begitu pasti sehingga manusia itu dapat diselamatkan. Para pakar teologi berbeda pendapat mengenai urutan teologis dari ketetapan Allah dan tempat dari dosa dalam ketetapan Allah yang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa urutan yang logis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menetapkan untuk menyelamatkan sebagian orang serta menolak yang lain. Kemudian yang kedua adalah Allah menetapkan untuk menciptakan kedua golongan orang itu. Yang ketiga adalah Allah menetapkan untuk mengizinkan kedua golongan ini jatuh dalam dosa. Dan yang keempat, Allah menetapkan mengutus Kristus untuk menebus orang-orang yang telah dipilih untuk diselamatkan. Dan yang akhir adalah yang kelima, Allah telah menetapkan mengutus Roh Kudus untuk menerapkan karya penebusan itu pada orang-orang yang telah dipilih atau diselamatkan. Nah, kita masuk dalam bagiannya, Allah telah menetapkan untuk mengizinkan dosa. Sekalipun Allah pencipta dosa, dan Allah juga tidak mengharuskan adanya dosa itu, namun berlandaskan pertimbangannya yang bijaksana dan kudus, Ia telah menetapkan dan mengizinkan terjadinya kejatuhan dan dosa. Yang berikutnya adalah Allah menetapkan untuk mengatasi dosa demi kebaikan. Ketetapan ini tidak dapat dipisahkan dari ketetapan untuk mengizinkan dosa. Tuhan bukan saja mengizinkan dosa, namun juga mengatasinya demi kebaikan. Beberapa hal dapat dikemukakan untuk membuktikan kenyataan ini. Termasuk contohnya seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 20. Kemudian yang berikutnya adalah Allah menetapkan untuk menyelamatkan dari dosa. Semua orang Kristen setuju bahwa Allah telah memutuskan untuk menyelamatkan manusia, namun tidak semuanya sependapat tentang bagaimana caranya Allah melakukan hal ini. Dalam kaitan ini, kita harus terutama mengingat bahwa yang pertama, bahwa Allah yang harus memprakarsai keselamatan. Yang kedua, bahwa bahkan dalam keadaannya yang tidak berdaya sekarang ini, manusialah yang sebenarnya bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah bahwa ketetapan-ketetapan Allah tidaklah didasarkan pada pikiran yang aneh-aneh atau pada kehendak yang sewenang-wenang, tetapi pada pertimbangan Allah yang bijaksana dan kudus. Dan yang berikutnya adalah Allah menetapkan untuk memberi pahala kepada hamba-hambanya serta menghukum orang-orang yang tidak taat. Dalam kemurahannya, Allah bukan sekedar menetapkan untuk menyelamatkan beberapa orang, tetapi juga untuk memberi pahala kepada mereka yang melayani Dia. Kita lihat dalam Yesaya pasal 62 ayat 11, Matius pasal 6 dan ayat 4. Nah, kita masuk dalam kesimpulannya. Supralapsarianisme menganjurkan urutan ketetapan-ketetapan Allah sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan untuk menyelamatkan orang-orang tersebut dan menolak orang-orang yang lain. Yang kedua, ketetapan Allah untuk menciptakan kedua macam orang itu. Dan yang ketiga, ketetapan Allah untuk mengizinkan keduanya jatuh ke dalam dosa. Dan yang keempat, ketetapan untuk menyediakan penebusan dalam Kristus bagi orang-orang yang terpilih. Dan yang kelima, ketetapan untuk mengutus Roh Kudus guna melaksanakan penebusan dalam kehidupan orang-orang yang terpilih. Nah, dari kelima urutan ketetapan yang disusun oleh supralapsarianisme ini, beberapa teolog menyatukan ketetapan 4 dan 5. Nah, kita jelas tidak menerima supralapsarianisme karena tidak mungkin Tuhan menetapkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu dan menolak orang-orang lain sebelum Ia menetapkan untuk menciptakan manusia. Baik, terima kasih saudara-saudari. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Injil.